Ada tuh. Ira. Ada dulu. Dan sudah absen, silahkan anak sekalian. Sebelum itu kita dulu kita lakukan Indonesia
amati gambar ini. Nah, ini kalian gambar apa yang kalian lihat di sini? Keseimbangan ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain. Ya, dan semua makhluk hidup juga memerlukan makhluk hidup lain. Sama halnya dengan adanya interaksi manusia antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia tidak dapat hidup kalau tidak ada interaksi, ya. Yaitu namanya keseimbangan ekosistem. Lanjut. Ya, ini hubungan khas antara dua jenis makhluk hidup. Minggu lalu kita sudah pelajari mengenai pengertian simbiosis apa? Mutualisme apa lagi? Parasitisme. Sudah kita pelajari lagi minggu lalu. Nah, ini hari ini masih ada kaitannya karena kita mau pelajari lagi mengenai hubungan khas antara dua jenis makhluk hidup. Di antaranya yang bagaimana hubungannya antara simbiosis, mutualisme, simbiosis apa lagi? Komensalisme. Apa lagi? Parasitisme. Siapa yang bisa tunjukkan simbiosis apa yang pernah ini? Mutualisme. Siapa tahu arti dari mutualisme? Apa? Siapa bisa satu orang? Siapa bisa? Ya, Dosen Nurhanisa. Mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling membutuhkan. ya, hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling membutuhkan. Ya, kalau ini simbiosis apa namanya? Komensalisme. Siapa yang bisa komensalisme? Ya, laki-lakinya. Komensalisme. Dua jenis makhluk hidup yang satu untung, yang lain tidak di. Yang contohnya ini bunga matahari dengan kuku. Ini simbiosis apa ini? Apa artinya parasitisme? Hubungan antara dua makhluk hidup yang satu misalkan menemukan keuntungan sedangkan makhluk yang lain menemukan kerugian. Ya, siapa yang bisa tunjukkan contoh lain selain ini? Contoh lain, parasitisme. Apa contohnya? Contoh parasitisme. Parasitisme, contohnya apa? Hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena bisa zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi buruk dan lambat laun bisa mati. Ya, bagus. Nah, kita satu kali lagi, ini simbiosis apa, Mina? Mutualisme, komensalisme, parasitisme. Ya, coba tunjukkan. Siapa yang bisa tunjukkan di atas yang mana mutualisme, yang mana komensalisme, yang mana parasitisme? Siapa bisa? Aril, naik. Ya, tunjuk. Yang mana mutualisme? Ya, ini kalau ini apa namanya? Apa itu simbiosis apa namanya? Iya, komensalisme. Kalau ini simbiosis apa namanya? Iya, parasitisme. Tepuk tangan untuk Aril.
Ya, rantai makanan. Ya, ini. Ya, silakan. Nur Hikmah. Ya, itu. Misalnya ini. Misalnya ini pohon apa ini? Jagung dimakan apa ya? Dimakan ada belalang. Belalang dimakan oleh? Ayam. Ya, terus ayam dimakan oleh? Ular. Ya, lanjut. Ular dimakan oleh elang. Ya sudah, lanjut. Itulah pengertian rantai makanan dan contoh rantai makanan. Lanjut. Jaring-jaring makanan. Siapa masih ingat pengertian jaring-jaring makanan? Ya, Aswa, silakan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan beberapa rantai makanan. Iya, bagus tepuk tangan untuk Aswa. Apa yang sebenarnya pengertian jaring-jaring makanan? Adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Ada beberapa kumpulan rantai makanan. Contohnya, ini. Ini tanaman apa? Rumput. Rumput dimakan ulat. Dimakan oleh ayam. Ini juga ulat dimakan pohon. Ini juga rumput dimakan oleh belalang. Ini rumput dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ulat. Ini juga ulat dimakan oleh saling. Ya, kumpulan dari beberapa rantai makanan disebut dengan jaring-jaring makanan. Silakan baca tes bacaannya rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya, silakan baca. Temukan di situ yang namanya kosakata baru. Cari kosakata baru di bacaannya itu. Kosakata baru. Contohnya, misalnya produsen dibuat di kalimat. Produsen adalah sebagai penghasil. Baik begini. Adalah sebagai sebagai penghasil. Siapa lagi yang bisa temukan kosakata barunya? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa baca rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Silakan cari kosakata baru apa? Ya, kosakatanya adalah produsen. Ya, apa kalimatnya? Siapa yang bisa buat kalimatnya berdasarkan yang ada di bacaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Siapa yang bisa sebut? Ya, Aswar. Produsen adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Iya, bagus. Itu adalah kosakata barunya adalah produsen. Masih ada lagi kosakata baru selain produsen? Apa? Iya, konsumen juga bisa. Siapa yang bisa buat kalimatnya kata konsumen? Ya, apa? Konsumen merupakan? Iya. Ya, silakan. Ya, siapa yang bisa angkat tangan? Konsumen. Apa arti konsumen? Apa lagi arti konsumen? Konsumen adalah apa artinya konsumen? Ya, baca. Baca. Ya. Konsumen merupakan apa? Konsumen merupakan apa? Apa itu? Konsumen adalah pemakan. Iya, konsumen adalah pemakan. Itu lagi.
jaring-jaring makanan, kemudian sebentar membuat paragraf atau menulis paragraf rantai makanan. Judul paragraf itu judulnya karangan jari itu adalah rantai makanan. Kalian menulis dulu susunan jaring-jaring makanan. Ya, silakan kerja. Ya, jaring-jaring makanan silakan kerja. Susun. Ya, susunannya jaring-jaring makanan. Dan buat paragraf rantai makanan. Silakan kerja. Ya, jadi yang KPD ada 2 tugas. Menyusun jaring-jaring makanan dan membuat atau menulis paragraf, sebanyak 2 paragraf mengenai rantai makanan. Itu. Ya, silakan kerja. Silakan kerja dengan teman-temannya ya. Ya, kerja. Ya, sudah selesai. Perwakilan dari kelompok 1 silakan ya bacakan, perwakilan kelompok 1 bacakan mengenai susunan jaring-jaring makanan dari situ. Siap-siap kelompok berikutnya sebentar untuk menulis paragraf dengan judulnya adalah rantai makanan. Sebentar kelompok 3. Kelompok 1. Ya, ini baca ini mengenai penjelasan dari kalian susunan rantai makanannya. Jaring-jaring makanannya. Tumbuhan sebagai produsen atau hasil makanan Iya, tepuk tangan untuk Nurima. Ya, dan ini adalah jaring-jaring makanan yang berada di Tebung. Nama ekosistemnya adalah di Tebung, ekosistem darat namanya. Kelompok lain, siapa yang bisa untuk membacakan itu karangannya berjudul rantai makanan sebanyak 2 paragraf. Silakan Aswad. rantai makanan. Kebergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Energi mengalir dari makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Ya, bagus, tepuk tangan untuk Aswad. Kelompok lain yang bisa membacakan mengenai paragraf yang mereka buat rantai makanan. Ya, Siti Nur Anissa, silakan baca mengenai anunya. Ya, itu. Silakan baca. Baca. Rantai makanan adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisasi atau melalui jenjang makanan. Rantai makanan di mana rantai makanan bergerak secara linear dari produsen konsumen teratas. Oke, sudah? Ya, semua sudah bagus. Hasil kerjanya KPD-nya kita simpulkan KPD-nya bagaimana kesimpulannya mengenai keseimbangan ekosistem. Siapa yang tahu arti ekosistem nanti? Ya. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan alam sekitarnya. Kesimpulannya, di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Iya, bagus, tepuk tangan. Menyebutkan bahwa pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Nah, ya bagus. Nah, kita lanjut. Tolong
Ini peta pikiran ada di dalamnya adalah kata apa? Istimewa. Ya, kata istimewa atau kata kunci. Jadi, arti dari kata kunci adalah kata istimewa atau kata yang bisa dikaitkan antara kata yang satu dengan kata yang antara kata yang satu dengan kata yang lain. Itu namanya kata kunci. Coba cari sebelum menggunakan kata kunci. Sebelum mencari kata kunci, cari dulu pokok pikirannya di dalam paragraf itu. Silakan cari pokok pikiran di dalam bacaan itu. Apa artinya pokok pikiran? Pokok pikiran apa ide? Ide apa? Ide pokok cari. Ada berapa paragraf di situ bacaannya? Ada berapa? Ada berapa? 1, 2, 3. Silakan baca di pokok tentang pokok pikiran ini. Ini juga jadi ada 3 pokok pikiran di situ di dalam bacaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya, perhatikan, cari di dalam pokok pikiran atau di pokoknya di dalam bacaan itu. Siapa yang bisa temukan? Ayo, siapa? Pokok paragraf pertama. Paragraf pertama. Apa ide pokoknya? Dan berdasarkan ide pokok kita bisa dapat kata kunci. Berdasarkan ide pokok kita bisa dapat kata kunci. Apa? Ya, sebut saja. Ya, ada 5, baca. Paragraf pertama, baca saja di situ di belakang. Baca. Produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah sebuah hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Ya, itu adalah pokok pikiran paragraf pertama. Silakan baca paragraf kedua di sini. Ya, paragraf kedua. Paragraf kedua ini. Ya. Silakan baca ini. Ini. Silakan baca. Gabriel baca. Paragraf kedua Gabriel. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di Ya. dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumsi. Iya, bagus. Itu adalah pokok pikiran daripada paragraf kedua. Sekarang paragraf ketiga. Paragraf ketiga itu ini. Ini namanya paragraf ketiga ini. Silakan baca. Aswad. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Ya, bagus. Ya, kita sudah semua menemukan pokok pikiran itu paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Mari kita mencari kata kunci. Nah, perhatikan, yang mana kata kuncinya? Nah, misalnya kata kuncinya adalah produsen. Kata kunci yang kedua adalah konsumen. Nah, bagaimana kata pikirannya? Saya berikan contohnya. Misalnya ini adalah produsen. Kemudian ini adalah dimakan. Dimakan oleh konsumen pertama. Kemudian dimakan oleh konsumen kedua. Kemudian ini jadi pemurah. Ini pemurah lagi dijadikan pupuk. Diberikan kepada tanaman. Itu namanya penghasil. Inilah dimaksud dengan peta pikiran. Inilah yang dimaksud dengan peta pikiran atau disebut dengan mimep. Ya, istilahnya mimep atau peta pikiran. Kita yang dimaksud dengan peta pikiran petanya. Seperti halnya kalau ada undangan, ada peta di dalam kan mana tempat lokasinya itu orang berpesta. Nah, itu
bisa menggambarkan peta pikirannya di atas. Bagus kalau digambar. Ya bagus kalau digambar peta pikirannya ya. Ya siapa bisa menggambar di atas? Ya, silakan gambar peta pikirannya di atas. Sini gambar. Dan kelompok lain juga ya, gambar peta pikirannya bagaimana? Ya, peta pikirannya. Nah, sudah selesai, ya silakan turun. Kita bahas sama-sama ya. Ya. Perhatikan kita sama. Ya, ini adalah hasil kerja dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, inilah diatur dengan peta pikiran. Berdasarkan bacaan di awal di bawah rantai makanan dan jari-jari makanan. Itu terdiri dari, perhatikan, kebergantungan makhluk hidup, aliran energi, dan jari-jari makanan. Kebergantungan itu ada sebagai produsen dan ada sebagai konsumen. Nah, konsumen terdiri dari 3, yaitu konsumen pemakai. Ada pemakai herbivora, karnivora, omnivora. Tumbuhan, daging, dan ada pemakan keduanya, tumbuhan dan daging. Ya? Kemudian aliran energi ada sebagai produsen, konsumen. Aliran energinya ada sebagai penghasil, ada sebagai pemakai. Jari-jari makanan ada rantai makanan. Di bawahnya adalah rantai makanan kumpulan dari
Iya, dan makhluk perubahan kemudian terjadi karena perubahan alam. Iya, perubahan alam. Apalagi pada musim hujan ini tentunya meningkat produksi nitrogen. Iya, jadi akibatnya itu karena terjadi perubahan alam maka meningkat juga produksi nitrogen penghasil dan maka itu adalah kesimpulan pelajaran arti. Nah, mudah-mudahan pelajaran hari ini nanti kita bisa lanjutkan. Saya kasih tugas di rumah, silakan kerjain evaluasinya di